Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ibadallah kaum muslimin, hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia Allah, kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini, dan tidak ada yang membuat kita sampai ke sini kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah darinya. Maka marilah kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla ini, nikmat-nikmat berupa taufik dan hidayah Allah ini, dan juga nikmat yang begitu banyak lainnya yang tidak bisa kita hitung satu-satu. Marilah kita selalu mensyukurinya dengan hati dan lisan dan amalan perbuatan, karena hakikat syukur adalah syukur dengan hati, dengan lisan dan perbuatan. Hati kita mengakui bahwa nikmat-nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri kita sendiri. Semua apa yang kita peroleh dari kebaikan, dari kenikmatan, dari rizki yang Allah berikan, ini semua bukan hanya usaha kita semata, tapi ini sebenarnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akui dengan hati kita. Kemudian dengan lisan kita ikrarkan nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan kepada orang-orang yang kita cintai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, maka ceritakanlah. Kepada siapa? Tentunya kepada orang-orang yang kita cintai. Kita akui dengan lisan kita, dan juga kita syukuri dengan amalan perbuatan. Karena nikmat disyukuri itu sebenarnya dengan perbuatan juga, bukan hanya dengan lisan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'malu ala Dawuda syukra. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan, kita manfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu. Apa yang Allah berikan dari rizki, kita manfaatkan agar bisa lebih menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur kepada nikmat-nikmat Allah yang pasti Allah akan menambahnya. Sebagaimana yang Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, tentu kami, yaitu Allah, aku akan menambah kenikmatan itu kepada kalian. Namun jika kalian kufur, ingkar, tidak mau bersyukur, sungguh azabku sangat pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan
tentang dosa-dosa besar, kumpulan dosa-dosa besar, yang mana dosa-dosa besar ini tentunya mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin akan diampuni semua dosa-dosanya, baik yang besar maupun yang kecil. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang untuk kalian, maka kami akan menghapus, mengampuni semua dosa-dosa kecil kalian. Semua kesalahan-kesalahan kecil Allah Subhanahu wa taala ampuni dan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Dosa besar yang berikutnya, kita masuk pada dosa besar yang ke-19. Dosa besar yang ke-19 yang dituliskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yaitu al-ghulul minal ghanimah wa min baitil mal waz zakah. Berkhianat kepada harta rampasan perang atau harta tabungan negara atau harta zakat. Ya, berkhianat kepada harta ini bagian dari dosa besar. Mengambil bagian dari harta-harta yang mana ini adalah milik orang lain, bukan miliknya, milik rakyat. Dari harta ghanimah, harta rampasan perang, atau harta simpanan dalam negara, atau harta zakat yang dititipkan kepadanya. Ini termasuk dosa besar tatkala diambil. Di mana Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan dalil-dalilnya dari ayat-ayat Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan bahayanya mengambil sedikit dari harta-harta tersebut. Walaupun itu jumlah yang kecil, itu sangat berbahaya. Ancamannya besar, ancaman berat. Di dalamnya disebutkan azab di neraka bagi orang yang mengambil harta-harta yang bukan miliknya. Ancamannya juga tidak disolatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ancaman yang banyak disebutkan dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis ini. Di antara ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah adalah dalam surat Ali Imran ayat 161. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Dan sesungguhnya tidak pantas bagi nabi, tidak mungkin bagi seorang nabi untuk berkhianat. Dan barang siapa yang berkhianat, maka dia akan datang di hari kiamat dengan membawa apa yang dia khianati tersebut. Ya. Di dalam ayat ini Al-Imam Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr menjelaskan dalam tafsir ayat ini. Beliau menjelaskan bahwa al-ghulul, berkhianat dalam harta rampasan perang atau harta yang diambil dari simpanan negara atau harta yang diambil dari zakat, ini bagian dari dosa-dosa besar. Dan al-ghulul itu artinya akhdul insan ma laysa lahu haq. Seorang mengambil apa yang bukan haknya. Itu arti dari al-ghulul dalam ayat ini. Seorang mengambil apa yang bukan bagiannya, yang bukan haknya. Allah Ta'ala mengatakan tadi, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang gulul, mengambil yang bukan haknya, nanti dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa harta, memikul harta tersebut.
dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta itu mencakup harta ghanimah, hasil perang, atau simpanan negara, atau harta zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah. Apabila dia amil zakat, kemudian dia mengambil bagian darinya yang bukan miliknya, maka ini semua adalah termasuk al-kabair, dosa-dosa besar. Karena dia melampaui batas, mengambil harta kaum muslimin yang bukan hartanya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, nabi yang mulia, tidak mungkin mengambil harta tersebut. Tidak mungkin beliau mengambil harta dari ghanimah atau dari zakat atau dari baitul mal, harta simpanan negara. Tidak mungkin. Karena apa? Ancamannya dia akan datang di hari kiamat nanti dengan memikul harta tersebut dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan diazab oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan azab ini diterangkan, hukuman ini diterangkan dalam hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau menyebutkan riwayatnya. Beliau mengatakan qala Abu Humaid As-Sa'idi. Abu Humaid As-Sa'idi mengatakan, Ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat seorang lelaki dari kalangan Bani Azd, dari Azdi. Artinya mengangkatnya sebagai amil zakat. Rasulullah SAW pernah mengangkat seorang lelaki sebagai amil zakat, yuqalu lahu Ibnul Lutbiyah, yang mana dia dikenal dengan Ibnul Lutbiyah. Lelaki ini dikenal dengan Ibnul Lutbiyah. Ala sadaqah, beliau mengangkatnya, melantiknya untuk mengurus harta zakat. Ya. Dia sebagai amil zakat, dia ditugaskan untuk membagi-bagi zakat. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini, falamma qadima faqala, tatkala dia datang Ibn Lutbiyah ini, maka dia katakan kepada sekretarisnya tatkala ingin membagikan zakat ini, hadza lakum wa hadza uhdili, bagian yang ini untuk kalian. Dia katakan kepada sekretarisnya, bagian ini untuk kalian, sedangkan bagian yang ini adalah hadiah untukku, kata dia. Jadi dia mengambil bagian untuknya. Di sini dia berbuat khianat, dia mengambil bagian untuknya, Ibnu Lutbiyah ini. Tatkala berita itu sampai kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam atas pengkhianatan ini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun naik mimbar. Beliau mengatakan, bersabda di atas mimbar setelah beliau memuji Allah, fahamidallah wa asna alaih. Setelah beliau memuji Allah, menyanjung Allah, thumma qal, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, amma ba'du, adapun setelahnya, fa inni asta'milur rajula minkum, sesungguhnya saya telah mengangkat seorang lelaki di antara kalian. Mengangkat sebagai apa? Amil zakat. Fayaqul, kemudian lelaki ini pernah mengatakan, ini yang Rasulullah SAW dengar, pernah mengatakan, hadza lakum wa hadza uhdili, harta ini untuk kamu dan harta yang ini bagian untukku, hadiah untukku. Ya, harta ini untukmu dan harta yang ini uhdili, hadiah untukku. Afala jalasa fi baiti abihi am ummihi hatta ya'tiyahu aw ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan.
Kenapa tidak lebih baik dia duduk di rumah ibunya dan bapaknya, dia duduk di rumah ibunya atau bapaknya sampai datang kepadanya hadiahnya jika dia orang yang benar? Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah SAW, la ya'khudha ahadun minkum syai'an bighairi haqqin illa laqiyallah yahmiluhu yaumal qiyamah. Demi Allah, sungguh tidaklah seorang di antara kalian mengambil sedikit dari harta tersebut yang bukan bagian miliknya, yang bukan haknya, melainkan nanti dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan dia memikul harta tersebut, dia membawa harta tersebut. Fala a'rifanna rajulan minkum laqiyallahu yahmiluhu ba'iran lahu rugha. Sungguh aku akan tahu, kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat aku akan mengetahui ada seorang di antara kalian yang nanti datang pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa seekor unta atau membawa seekor sapi atau membawa seekor kambing yang mengembek-ngembek, ya, ausyatun tayar, seekor sapi atau unta. Kalau itu suara sapi dan unta mengauk-ngauk, betul? Dengan membawa seekor sapi atau unta lahu khuar yang mengauk-ngauk, atau membawa seekor kambing yang mengembek-ngembek, ya. Summa rafa'a yadayhi, dia akan membawa itu semua. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya menghadap Allah. Artinya di mimbar tersebut beliau mengangkat tangannya, kedua tangannya sambil berdoa kepada Allah, Allahumma hal ballaqtu, ya Allah, apakah aku sudah sampaikan ini? Artinya Rasulullah SAW meminta kepada Allah pengakuan bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan berita ini kepada seluruh umat akan besarnya dosa tersebut. Dosa mengambil harta yang bukan miliknya. Nanti akan dipikul dia akan memikul harta-harta itu pada hari kiamat. Kemudian dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap harta tersebut. Sebagaimana dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang yang mengkhianati harta, dia mengambil bagian dari harta. Kemudian Rasulullah SAW naiki mimbar dan berkhutbah sambil mengatakan, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi syatun laha thugha. Sungguh aku akan ketahui seorang di antara kalian nanti pada hari kiamat akan datang dengan memikul di atas punggungnya seekor kambing yang mengembek-ngembek sambil mengatakan kepada Rasulullah SAW, minta syafaat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah agifni, ya Rasulullah, wahai Nabi, tolonglah aku ya Rasul, tolonglah aku ini. Artinya dia meminta tolong kepada Rasulullah SAW agar diselamatkan, agar Allah mengampuni dia dari apa yang diambilnya dari kambing ini, dari harta yang bukan miliknya. Fa'akul, tapi aku menjawab, kata Rasulullah SAW, aku jawab apa? La amliku laka syai'an, aku tidak bisa memiliki apa-apa untukmu. Maaf, saya sendiri tidak bisa menguasai apa yang bukan milikku. Artinya saya bisa memberikan, tapi semua kembali kepada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ballaqtu, kemarin saya sudah jelaskan kepadamu tentang ini, kata Rasulullah SAW. Di hari kiamat nanti saya kan sudah jelaskan tentang ini dulu di dunia. Kenapa kau masih mengambilnya? Ya kan?
Jadi ini sangat besar, sangat bahaya mengambil harta yang bukan miliknya. Karena walaupun jumlahnya kecil, tapi dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti di hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikutnya, menjelaskan tentang kecilnya jumlah yang diambil, tapi dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Berkata Abu Hurairah dalam hadis yang berikutnya, Imam Az-Zahabi membawakan riwayat dari Abu Hurairah, hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, Abu Hurairah mengatakan, seorang sahabat Nabi yang mulia, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaybar, pada satu perang, yaitu perang Khaybar. Falam nagnam dhahaban wala warikan. Saat itu kami menang dalam peperangan, tapi harta-harta rampasan tersebut, harta-harta hasil perang tersebut, kami tidak mendapati di situ emas atau perak. Artinya harta-harta itu tidak ditimbang, tidak diketahui, tidak bisa ditentukan bilangan-bilangannya. Tetapi harta itu, kata beliau, ghanimnal mata' wat ta'am wat thiyab. Kami mendapatkan ghanimah berupa makanan dan minuman dan pakaian dan yang lainnya dari fasilitas yang ada. Itu yang kami dapatkan. Tidak ada berupa emas maupun perak. Artinya barang-barang yang tersimpan di sana. Tsumman talaqna ilal wadi wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Kemudian kami pergi ke suatu lembah. Artinya kami berpindah ke lembah karena para sahabat setelah mereka capek perang di panas yang sangat terik, mereka istirahatnya di lembah, di sebuah lembah. Di situ ada naungan, di lembah ada naungan, ada sungai, ada air yang bisa mereka minum di situ. Mereka istirahat di sana. Dan di sana, kata Abu Hurairah, ada seorang hamba sahaya, seorang budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahaba lahu rajulun min Juzam. Budak ini pernah diberikan sebagai hadiah oleh seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang dari Juzam memberikan hadiah ini, seorang budak dulu, sudah diberikan sejak dulu. Tetapi dalam perang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan budak ini salah satu yang menjaga harta-harta hasil perang tersebut, ya. Falamma qama abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahullu rahlahu. Tatkala hambanya Rasulullah SAW atau budaknya Rasulullah SAW ini bangkit untuk berperang, ya, tatkala dia pergi untuk berperang, farumiya bisahm, tiba-tiba dia dilempari panah oleh musuh, dilempari panah oleh musuh. Fakana fi hatfu, maka tertimpa pada lehernya sampai dia mati, meninggal. Jadi budak ini meninggal dalam peperangan dan disaksikan oleh para sahabat. Fakulnya, maka kami pun mengatakan, para sahabat mengatakan tentang budak ini yang mati. Kami berkata, hani'an lahu bisyahadah ya Rasulullah. Dia menjadi syahid ya Rasulullah.
Selamat ya Rasulullah, dia sudah syahid. Dia sudah mati syahid. Artinya masuk surga. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalla. Jangan kalian katakan ini. Tidak. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna syamalata lataltahibu alaihi naran. Sungguh baju yang dia pakai itu baju perang, baju besi yang dia pakai sudah menyalakan api untuknya. Ya. Artinya jangan terburu-buru kalian mengatakan dia syahid. Jangan terburu-buru memastikan dia mati syahid. Sungguh ada dosa yang dia lakukan di situ yang kalian tidak tahu, yaitu baju yang dia pakai dia ambil dari rampasan perang dan dia tidak meminta izin kepada Rasulullah SAW atau kepada kaum muslimin. Dia pakai dan ini telah menjadi api baginya di hari kiamat. Akhadhaha minal ghanaim, dia mengambil dari rampasan perang yauma Khaybar, di hari Khaybar. Lam tusibhal maqasim, yang mana saat itu belum ada pembagian harta tersebut. Dia sudah ambil duluan, dia sudah sembunyikan duluan harta ini. Fafazi'an nas, maka periwayat mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, orang-orang semuanya takut setelah mendengar hal ini. Kok tiba-tiba dia diancam neraka? Takut orang-orang yang ada di sana. Maka beramai-ramai mereka, ada yang ngambil bagian dari harta itu yang sudah pernah mengambil, ramai-ramai bawa kembali kepada Rasulullah SAW. Faja'a rajulun bisyirakin aw syirakaini, ada seorang datang kepada Rasulullah membawa satu tali. Tali apa? Buat ikat sepatu, Pak. Tali. Satu tali di bawah atau dua helai tali buat ikat sepatu. Faqala, maka Rasulullah SAW tatkala menerima tali ini, beliau mengatakan, syirakun aw syirakani minan nar. Ini sehelai tali atau dua helai tali dari neraka. Engkau telah mengembalikan apa yang terbuat dari sehelai tali dari neraka atau dua helai tali dari neraka. Ya. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah, bahwa mengambil harta yang bukan miliknya termasuk dosa besar, walaupun itu hartanya sangat sedikit, berjumlah kecil, itu haram hukumnya. Dan ini mendapatkan ancaman sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, ancamannya berat. Dan juga di antara pelajaran yang kita ambil dari hadis tadi, bahwa seorang tidak bisa kita menilai seseorang itu langsung dari zahirnya, kemudian kita memvonisnya sebagai ahli surga. Tidak bisa. Kita menilai seseorang ini dari zahirnya, kita lihat dari zahirnya baik, kemudian kita memvonisnya sebagai ahli surga, atau kita katakan syahid, mati syahid. Tidak bisa. Tidak boleh kita mengatakan fulan syahid, orang ini syahid, orang ini syahid, sampai kita mengucapkan setelahnya insya Allah. Ya, karena mengatakan syahid itu sama dengan mengatakan dia ahli surga. Dia ahli surga. Dan ahli surga itu tidak bisa kita pastikan pada seorang siapapun kecuali apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Namun jika kita ingin mengatakan seorang ini syahid atau ahli surga, harus kita ucapkan itu dalam bentuk doa. Dia ahli surga insya Allah, dia syahid insya Allah. Ya, semua harus dengan insya Allah, dengan harapan, dengan doa. Tidak bisa kita mengucapkan dengan memastikan hal itu, tapi dengan ucapan dan doa. Insya Allah ini ahli surga, insya Allah dia syahid. Ya, karena kita lihat dari amalannya, dari zahirnya baik, maka kita doakan dia sebagai syahid. Ya.
Jadi dalam hadis tadi Al-Imam Bukhari rahimahullah menegaskan dalam babnya, dalam hadis yang beliau tulis dalam kitab Sahih Bukhari, di dalamnya beliau masukkan bab la yuqalu fulan syahid. Bab tidak boleh mengatakan fulan syahid, orang ini syahid. Ya, tetapi kita katakan narju an yakuna syahid. Kita harapkan dia jadi syahid. Dia syahid insyaallah. Kemudian dalam hadis berikutnya mengenai gulul, mengambil yang bukan haknya dari harta rampasan atau harta baitul mal negara atau harta zakat atau yang semisalnya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Shu'aib. Shu'aib meriwayatkan dari kakeknya, dari kakeknya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi riwayat ini turun temurun dari cucu sampai ke kakek, yaitu sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar harraqu mata'al ghal wa darabuhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhuma pernah membakar harta yang diambil dari harta rampasan perang yang pernah dicuri oleh seseorang, atau harta dari zakat yang pernah diambil seseorang, kemudian beliau memukul orang yang mengambil tersebut. Ya, dipukul dengan dia dihukum. Jadi ini hukuman. Dalam hadis ini menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang mencuri, mengambil harta yang bukan milik, yang mana harta tersebut yang diambil diambil kembali oleh Rasulullah SAW di zamannya. Begitu juga di zaman Abu Bakar Siddiq, di zaman pemimpinan Abu Bakar, juga di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Setiap kali ada harta rampasan perang yang dicuri, atau harta ghanimah, atau harta yang lainnya yang diambil, maka dibakar harta tersebut dan dipukul orang yang mengambil harta itu sebagai hukuman untuknya, sebagai hukumannya untuknya di dunia ini, untuk dia mengambil pelajaran agar dia tidak mengulangnya lagi, agar dia tidak mengulang lagi untuk mengambil harta tersebut. Dalam riwayat yang berikutnya, dalam hadis yang sahih, berkata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, kana ala thaqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Dahulu ada seorang lelaki yang menjaga harta rampasan perang, harta milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga harta tersebut. Famata, kemudian dia mati dibunuh. Kemudian dia mati terbunuh di dalam perang tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, huwa finnar, dia di neraka. Artinya ada sesuatu yang dilakukan dari dosa ini sehingga Rasulullah SAW mengatakan dia di neraka. Fadhahabu yanzuruna ilaihi, maka para sahabat pun penasaran, pergi mencari apa sih yang dia lakukan sehingga dia masuk neraka. Fawajadu aba'atan qad ghallaha, maka mereka mendapati lelaki ini
sudah mengambil jubah, baju yang bukan miliknya. Ya, dan dia sudah memakainya. Sudah memakai jubah yang bukan milik dia. Ya, jubah ini dari harta hasil perang, dia sudah pakai duluan. Yang bukan milik dia. Jadi ini juga, dalam hadis ini juga peringatan bagi kita agar jangan sampai kita melakukan ini, ya, karena ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan, wa fil babi ahadits katsirah, di dalam bab ini terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang dosa-dosa khianat terhadap harta. Itu sebenarnya banyak, kata Al-Imam Az-Zahabi. Wa ya'ti ba'daha fi babil dzulm, dan sebagian hadis-hadisnya datang dalam bab zalim. Ada disebutkan dalam kitab-kitab lainnya, yaitu di dalam bab ad-dzulm, bab berbuat zalim. Kemudian beliau di sini rahimahullah, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan secara global pembagian zalim, pembagian perbuatan zalim. Beliau mengatakan, wadzulmu ala salasati aqsam. Perbuatan zalim terbagi menjadi 3 macam kezaliman. 3 macam kezaliman. Perlu kita ketahui bahwa kezaliman itu artinya melampaui batas dalam berbuat sesuatu, itu zalim. Secara bahasa, az-zulm huwa ta'addi. Zulm itu melampaui batas. Melakukan apa yang di luar batas itu berbuat zalim. Dan yang dimaksudkan dalam kezaliman ini berbuat dosa. Yaitu tidak ada bedanya arti kezaliman dengan perbuatan dosa. Namun di sini beliau ingin mengkhususkan kezaliman itu yang mana kezaliman itu terhadap orang lain, melampaui batas kepada orang lain. Ya. Jadi di telinga masyarakat secara umum arti zalim itu berbuat melampaui batas kepada orang lain. Ya, seperti memukulnya, memukul orang lain, mengambil hartanya, itu melampaui batas kepadanya. Maka di sini Al-Imam Az-Zahabi membagikan 3 jenis kezaliman, melampaui batas terhadap orang lain. Yang pertama, aklul mal bil batil, memakan harta secara batil, dengan tidak benar, secara batil, yang tidak benar, yang bukan miliknya. Ya, memakan harta, mengambil harta yang bukan miliknya. Ini kezaliman yang jenis pertama. Jenis yang kedua, kata beliau, dzulmul ibad, berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah. Ya, bil qatli wal darbi wal kasri wal jirah, seperti dia membunuh atau memukul atau mematahkan tulangnya atau melukainya. Ini semua kezaliman kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis yang pertama kezaliman dalam harta, yang kedua kezaliman dalam diri hamba yang lain, pada jasadnya. Ya, membunuh, memukul dan seterusnya. Yang ketiga, zulmul ibadi bisyatm, kezaliman kepada hamba dalam rupa harga dirinya. Dia berbuat zalim kepada harga diri orang lain, dijatuhkan harga diri saudaranya, seperti dia mencelanya, wallaan, atau dia mengutuknya, melaknatnya, wasab, atau menghina, wal qazf, atau menuduh saudaranya berbuat zina, ya, tanpa ada bukti-bukti dan saksi-saksi. Ini semua adalah bentuk kezaliman dari 3 jenis kezaliman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau rahimahullah menyebutkan dalilnya dari 3 jenis kezaliman kepada selain kepada orang lain. Disebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di atas mimbar di Mina,
tatkala haji di Mina, Rasulullah SAW berkhutbah. Beliau bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum." Sungguh harta kalian dan darah kalian dan harga diri kalian. Beliau sebutkan 3 ini. 3 jenis ini. Yang pertama, darah kalian, harta kalian, harga diri kalian haramun, semuanya haram. Tidak boleh diambil 3 jenis ini kepada orang lain. Tidak boleh kita ambil hartanya, tidak boleh kita ambil darahnya, kita zalimi dia. Tidak boleh kita ambil harga dirinya dengan dijatuhkan. Haramun alaikum, sungguh haram bagi kalian 3 ini, kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini, yaitu di hari Mina, di hari tatkala haji. Diharamkan seorang berbuat kezaliman. Hadza fi syahrikum hadza, sebagaimana diharamkan juga di bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Wa fi baladikum hadza, dan juga di negerimu ini, yaitu di Mekkah. Jadi perbuatan dosa itu seperti seorang yang melakukan dosa di bulan haram, ya, besar, atau di tanah suci. Dia mengambil hak orang lain seperti dia berbuat dosa di tanah suci. Dia menzalimi orang lain seperti dia berbuat dosa di tanah suci. Dia berbuat dosa di bulan haram dan di bulan haji dan di tanah yang Allah muliakan. Jadi 3 jenis kezaliman ini yang disebutkan oleh beliau, ada dalilnya, ada penjelasannya sebelumnya oleh Rasulullah SAW, yaitu kezaliman dalam jasad orang lain, dalam harta orang lain, dan juga dalam harga diri orang lain. Itu semua harus kita jaga. Namun sebenarnya pembagian kezaliman menjadi 3 itu sebenarnya bersifat khusus dalam urusan kezaliman kepada orang lain. Namun pembagian itu sebenarnya ada yang lebih umum lagi, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, bahwa kezaliman itu sebenarnya ada yang lebih umum lagi yang telah dibagi oleh Rasulullah SAW sendiri. Beliau mengatakan, dawawinudz dzulm yaumal qiyamah thalatha. Dewan kezaliman, maksudnya urgensi atau inti kezaliman itu pada hari kiamat ada 3 bagian kezaliman, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, diwanun la yaghfirullah, kezaliman yang Allah tidak ampuni. Dari 3 macam ini, kezaliman yang Allah tidak akan ampuni, berupa syirik kepada Allah. Nah, ini tidak akan diampuni oleh Allah. Seorang menyekutukan Allah, berbuat syirik, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertobat di dunia ini. Yang kedua, diwanun la yatrukuhullah. Jenis yang kedua adalah kezaliman yang tidak Allah biarkan. Di hari kiamat nanti Allah tidak biarkan itu. Yang tidak Allah biarkan di sini maksudnya kezaliman kepada hamba-hamba Allah. Seperti 3 jenis kezaliman tadi yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Dalam harta, dalam darah, dan harga diri orang lain, Allah tidak akan biarkan. Dan yang ketiga, diwanun la ya'bahullah, kezaliman yang ketiga yang Allah tidak pedulikan, artinya Allah ampuni, yaitu kezaliman yang lainnya. Dari kezaliman yang lainnya yang bukan urusan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan bahwa di antara syarat diterimanya taubat itu ada 3 apabila itu berurusan dengan hak Allah. Yang pertama, dia menyesali perbuatan perbuatan dosanya, dia sesali, menyesal. Yang kedua, dia
tidak kembali kepada perbuatan tersebut. Ya, dia tinggalkan. Ya, jadi yang kedua dia tinggalkan dosa tersebut. Yang ketiga, dia bertekad bulat untuk tidak kembali. Ini 3 syarat diterimanya taubat dari Allah Subhanahu wa taala apabila itu berhubungan dengan hak Allah. Yang pertama, dia menyesali perbuatan dosanya. Yang kedua, dia tinggalkan dosanya. Yang ketiga, dia bertekad bulat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Dan apabila itu berhubungan dengan hak-hak hamba Allah, ditambah lagi 1 syarat, dia meminta dihalalkan atas dosa tersebut. Ya, dia meminta kepada saudaranya dihalalkan atas apa yang pernah dia lakukan kepada saudaranya, dari menjatuhkan harga dirinya, atau dari memukulnya, melukainya, atau dari dia mengambil hartanya. Dia meminta agar dihalalkan di dunia ini, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau orangnya sudah wafat, dia berdoa atau dia bersedekah untuk orang tersebut. Jadi di sini Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan dalil-dalil mengenai kezaliman berupa mengambil harta yang bukan miliknya. Kemudian hadis berikutnya, karena masih ada waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullah salatan bighairi tahurin wala sadaqatan minal gulul." Al-Imam Az-Zahabi membawakan hadis yang artinya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat dari orang yang tidak bersuci, tidak berwudu. Dan Allah tidak akan menerima sedekah dari harta hasil curian, harta yang bukan miliknya. Ya, Allah tidak akan menerima. Jadi 2 ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, masalah salat yang berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak akan menerima salat kecuali dengan berwudu, bersuci. Yang kedua, mengenai hak hamba, bahwa tatkala seorang bersedekah dengan harta yang dia ambil dari harta rampasan perang, atau harta milik negara, atau harta yang diambil dari zakat, ya, sebagai amil zakat, dia berkhianat terhadap harta tersebut, atau dia mengambil harta yang bukan miliknya kemudian dia bersedekah, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena bukan miliknya. Berkata Zaid bin Khalid dalam matan yang berikutnya, Zaid bin Khalid Al-Juhani rahimahullah menjelaskan, inna rajulan ghalla fi ghazwati Khaybar. Ada pernah seseorang berbuat khianat di dalam perang Khaybar. Dia mengambil harta rampasan perang. Famtana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minas shalah. Kemudian dia mati dalam perang tersebut. Tatkala akan disolatkan, Rasulullah SAW enggan untuk solat karena dia telah mengambil harta itu. Rasulullah tidak mau menyolatinya. Rasulullah SAW pun bersabda alasan kenapa beliau tidak mensolatinya, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sungguh teman kalian ini telah berbuat khianat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fafatashna mata'ah. Para sahabat pun mencari tahu di mana dia berbuat zalim, di mana dia berkhianat. Ternyata dia telah mengambil harta dari hasil perang. Fawajadna fihi harzan ma yusawi dirhamain. Maka tatkala kita periksa di tasnya, ternyata di tasnya itu ada sebuah permata yang seharga 1 dirham atau 2 dirham. Artinya sangat murah, harganya murah. 1 dirham atau 2 dirham yang berkisar 1 juta. Ya, masih harganya masih murah.
Dia ngambil masih harta yang sedikit, tetapi ini sudah menjadikan Rasulullah SAW enggan untuk sholat untuknya. Ya. Di dalam matan yang berikutnya, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, Al-Imam Ahmad bin Hanbal salah satu ulama besar dari ulama besar imam-imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, semua dikenal ulama besar, ulama mazhab. Yang mana Imam Ahmad salah satu ulama besar dalam hadis. Di sebagian riwayat mengatakan imam ahli hadis. Imam ahli hadis mengatakan, beliau mengatakan, mana alamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraka as-salata ala ahadin illa ala al-ghal wa qatil nafsih. Kami tidak pernah mengetahui bahwa Rasulullah SAW meninggalkan sholat jenazah kecuali kepada 2 orang yang beliau tinggalkan sholat jenazah. Yang pertama, kepada orang yang berkhianat dalam rampasan perang, dalam harta hasil perang dia berkhianat, dalam harta zakat dia berkhianat, ya. Yang kedua adalah orang yang membunuh dirinya. Dua dosa ini menjadikan Rasulullah SAW enggan sholat untuknya. Yang pertama berkhianat kepada harta, yang kedua meninggalkan atau dia membunuh dirinya sendiri. Ini penjelasan Imam Ahmad yang mana beliau tokoh hadis yang telah menghafal jutaan hadis. Beliau sudah meneliti jutaan hadis, ternyata beliau tidak mendapati dosa yang mana Rasulullah SAW tidak mau sholat jenazah untuknya kecuali 2 dosa ini. Yang pertama berkhianat dalam harta, yang kedua membunuh diri. Demikian Bapak Ibu yang saya muliakan, penjelasan mengenai dosa besar yang ke-19 dari mengambil harta yang bukan miliknya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari sisa waktu yang ada sebelum syuruk. Sebenarnya sudah syuruk, tapi kita tunggu 15 menit kan. Ya, sekitar ada 4 menit untuk bisa sholat syuruk. Ya. Bacaan sahih. Iya. Tidak boleh membaca bacaan sahih. Tapi bagaimana halnya dengan yang sudah Rasulullah sampaikan bahwa orang tersebut mati sahih seperti yang mandikan, terus tenggelam dan lain-lain. Sebenarnya itu secara umum Rasulullah SAW menjelaskan sifat, bukan menjelaskan tentang orang ini, ya, bukan memastikan kepada nama fulan atau orang tersebut. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan sifat secara umum bahwa di antara ciri-ciri orang yang mati syahid, ya, di antara ciri-ciri orang mati syahid, Rasulullah SAW pernah menyebutkan orang yang meninggal tatkala dia kena runtuhan bangunan atau tenggelam, ya, atau dia jatuh dari bangunan yang tinggi, ya, seperti jatuh dari pesawat, termasuk tenggelam pun orang jatuh dari pesawat tenggelam juga dia, ya. Ini diantara ciri-ciri mati syahid. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang jenazah yang memiliki sifat-sifat tatkala ada keringat di keningnya, ya, itu diantara tanda dia syahid, ya. Dapat di jenazah lihat ada yang terlihat buih-buih keringat atau ada yang basah di keningnya, itu syahid yang Rasulullah SAW sebutkan. Kalau kita dapati orang-orang tersebut, ini sudah salah satu tanda dia syahid, tapi tidak boleh kita mengatakan secara pasti ini syahid berarti, ya, tapi harus kita insya Allah syahid, ya, insya Allah syahid, karena Rasulullah sudah disebutkan, beliau sudah sebutkan sifat-sifatnya, ya, di dalam hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim tentang orang-orang tersebut. Seorang yang membela hartanya syahid, ya, man dafa'a malahu fi sabilillah fa huwa syahid. Siapa yang membela hartanya jalan Allah,
dia syahid. Misalnya di rumahnya kemasukan maling, dia mencegah maling sampai terbunuh, syahid kata Rasulullah SAW, ya. Dan lainnya dari yang telah disebutkan dari ciri-ciri orang yang mati syahid. Allah. Semoga kebaikan untuk Allah. Amin wa iyyakum. Kalau kita memiliki seorang kata anak buah gitu misalnya, yang dia ternyata melakukan perbuatan dulu ternyata namanya amanah Iya. dalam pekerjaannya, terus akhirnya menzalimi orang. Nah, kita sebagai pimpinan gitu, Iya. apakah kita itu memiliki kewajiban untuk mengganti kezoliman yang sudah dilakukan oleh anak buah kita itu yang merugikan orang lain itu tadi? Ya. Seorang pemimpin dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Rasulullah SAW bersabda, kullukum mas'ulun wa kulluhum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Tatkala kita memilih pegawai kita, anak buah untuk mengurus komunitas, kita urus apa yang menjadi pekerjaannya, ternyata anak buah ini berbuat kezaliman, dia mengambil, berkhianat dan merugikan orang lain, siapa yang wajib mengganti? Yang wajib mengganti yaitu si yang berbuat zalim itu. Tetapi tatkala si yang berbuat kezaliman itu, si anak buah itu tidak bisa menggantinya, maka pemimpinnya yang akan yang bertanggung jawab, karena dia sudah memilih orang yang salah. Dia memilih orang yang salah. Artinya bukan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti, bukan. Tapi di dunia ini orang yang telah dirugikan itu telah dirugikan oleh perbuatan anak buahnya. Berarti yang ditanya siapa? Siapa yang mimpin? Dia yang mimpin. Berarti dia yang harus menggantinya, mengganti kesalahan anak buah tersebut, ya. Ya, itu sekarang dikembalikan kepada pemimpin. Pemimpin yang harus mencari penggantinya. Artinya dia mencari pengganti harta itu dari orang yang mengambilnya. Seperti dia memaksanya, kembalikan hartanya. Di mana hartamu, ada berapa? Kalau dapat, alhamdulillah bisa kembali. Tapi kalau tidak dapat, dia harus mencari cari jalan untuk mengembalikan apa yang menjadi kerugian orang lain tersebut, ya. Tapi sebenarnya kesalahan itu hanya yang dituntut di dunianya, di pekerjaan tersebut. Di akhirat tidak, insyaallah taala. Selama dia sudah sungguh-sungguh, ya kan? Selama sudah bersungguh-sungguh, awalnya kan percaya, yakin kepada orang ini, ternyata amanah, insyaallah. Ternyata berkhianat, ya kan? Itu artinya sungguh-sungguh. Dia sudah bersungguh-sungguh tapi orangnya berkhianat, maka insya Allah dia tidak terkena dosanya. Namun urusan di dunia itu harus diselesaikan dan dia kembalikan haknya. Wallahu a'lam. Silakan yang ada yang ditanyakan. Ada lagi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembicaranya terbalik, karena lagi training Solo mudah-mudahan bahwa kalau seseorang yang diduduki sebagai bawahan ternyata dia mengambil harta tersebut untuk entah golongannya, entah sebagian untuk dia atau entah partainya, jadi gimana hukumnya, tak? Seorang ditaruh di dalam suatu jabatan, tapi dia sebetulnya bukan orang yang punya hak untuk mengambil, atau dia bukan orang pertamanya, tapi hasil ambilan itu nanti dibagikan untuk atasannya, partai dan sebagainya, itu gimana? Ya sama kayak tadi. Tapi yang tadi kasusnya bawahannya itu dia salah pilih, dia milihnya salah. Akhirnya atasannya harus tanggung jawab pada kerugian orang lain, tapi atasannya tidak dosa. Tapi tatkala bawahannya ini dia mengambil dari harta itu, kemudian dia bagikan kepada atasannya, dan atasannya juga senang, ya,
malah justru atasannya, malah dia yang milih, ini orangnya kayaknya lebih pintar dalam mengambil hartanya. Ya, wah ini kayaknya ini dia lebih pintar dalam menyembunyikan, ya, lebih pakar dalam memanage ini semua dan bisa berikan kepada saya nanti secara cash di tempat lain, maka kena semua, ya. Semua dia saling tolong menolong dalam perbuatan tersebut, kena dosanya, kena imbasnya. Ya, selama dia ridho, senang, dia kena imbasnya. Maka orang yang ada di tengah-tengah itu, tapi dia amanah, ini dia hendaknya berjihad melawan perbuatan tersebut. Artinya kalau dia orang yang amanah, tapi di tengah-tengahnya banyak orang yang itu, jangan dia ikut-ikutan. Disitulah ujian buat dia, dia mau sabar atau tidak. Hendaknya dia bersabar, yang ada di bagian dari pegawai tersebut bersabar dan berusaha untuk membongkar kalau bisa masalah ini. Pertanyaan yang terakhir dari tulisan, dalam bentuk tulisan dari ibu-ibu. Jika ada seorang suami pelit terhadap nafkah istri dan anaknya, kemudian istri ini suka ambil harta suaminya secara diam-diam, apakah termasuk pencuri yang tidak boleh disolati karena mati, ketika mati, sebagaimana Rasul enggan menyolati seorang yang berkhianat terhadap harta? Ini pertanyaan penting nih, harus dijawab nih. Ya. Baik ibu-ibu, sekarang kalau seandainya si suami tidak pernah memberikan apa yang cukup bagi dia, selalu yang diberikan kurang dari yang cukup, ya. Misalnya anak nggak dikasih uang sekolah misalnya, hanya dikasih ini uang buat makan sehari-hari, tapi uang sekolah anak nggak dikasih, padahal orang tua wajib menafkahi anaknya. Maka pada saat tersebut boleh bagi istri mengambil harta suaminya sesuai dengan budget yang dibutuhkan, ya, sesuai dengan yang dibutuhkan, dan tidak boleh dia mengambil lebih dari itu, ya, yang di luar dari kebutuhan. Itulah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, yang mana pernah seorang wanita bernama Hindun datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan keadaan suaminya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zawji rajulun syahih, sungguh suamiku seorang yang sangat pelit. Afa akhudhu min mali, apakah aku boleh mengambil dari hartanya? Kata Rasulullah SAW, khudhi min malihi ma yakfiki wa yakfi baniki. Sangat ringkas jawaban Rasulullah SAW. Beliau katakan, ambillah dari harta suamimu apa yang cukup bagimu dan juga untuk anak-anakmu. Ya, yang cukup, ya. Yang cukupnya berapa itu yang diambil. Jangan semua isi ATM-nya diambil, Bu, ya. Iya, jadi gitu. Sesuai yang cukup. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jika sudah waktu sholat, insya Allah kita cukupkan. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.